Masih bab sabar, eh, kajian dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin hampir selesai ini, hampir hadis ke-27. Ada yang ini ya, yang hadis ke-25 ada yang tertinggal sedikit, yaitu hadis yang menerangkan ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khotiatun. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Ini hadis luar biasa nih ya, disebutnya apa ya, kalau dibandingkan kalau di surga gitu ya, kalau di surga itu benar-benar berartinya hanya kesenangan, hanya kenikmatan, bahagia, nikmat, nyaman, itulah di surga itu tidak ada sekecil apapun yang mengecewakan. Nah, ini kebalikannya nih ya, hadis yang ke-25 nih ya, ini ada yang tertinggal sedikit lah redaksinya yang barusan ya. Artinya ini Rasulullah SAW bersabda ma yazalu. Ini kalau di dalam bahasa Arab ma yazalu itu maknanya istimror atau terus menerus ya, terus menerus, sambung menyambung, pokoknya tidak henti itu ya. Itu maknanya ma yazalu, itu sambung menyambung terus menerus, nggak ada hentinya. Al bala'u bil mu'mini wal mu'minat. Nah, al bala itu ya, itulah al bala itu kesulitan ya, kesusahan, apa yang dirasa berat itunya, mengecewakan, menyedihkan. Bil mu'mini wal mu'minat. Nah, hal itu terjadi kepada orang yang beriman. Ini kalau secara bahasanya yang beriman, baik laki-laki ataupun orang yang beriman perempuan. Ya, terus menerus berkesinambungan gitu ya, konsisten gitu. Al bala itu ya hal yang berat yang tadinya. Nah, apakah tolak bala kok gak bisa ditolak bala apa? Bisa sih tolak bala sapukeun weh. Bisa ya, yang nolak bala sapukeun weh, tolak bala mah bersih, geus sapukeun moal bala. Al bala itunya yang tadinya hal yang mengecewakan, menyedihkan, yang terasa berat, yang terasa, nah tadi lah sebut di dunia, artinya sebut riweuh, pusing, banyak gitunya, melihat, menemukan, mendapatkan, mendengar hal-hal yang ya itulah tidak sejalan ukurannya ya. Nanti kebetulan berkaitan nih dengan hadis yang nomor 27 sekarang ya. Banyak mendapati hal-hal yang mengapa begini, mengapa begitu, itu yang mengganggu gitu kan, kepikiran, keperasaan. Banyak hal yang mengecewakan, menyedihkan. Nah, itu akan terus menerus terjadi kepada orang-orang yang beriman. Jadi pantas kalau ketika masuk surga Allah menghentikan dari semua itu, diganti oleh Allah di dalam surga dengan hanya kenikmatan, kesenangan. Pokoknya di surga mantap aya deui nu kieu teh. Nah, selama di dunia itunya akan terus menerus al bala itu kena kepada orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Nah, baik yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan hartanya ya, artinya itu hal yang tidak menyenangkannya itu apakah gitunya kena langsung kepada dirinya atau melalui anaknya, melalui hartanya, hatta yalqallaha itu sampai meninggal.
Inilah resiko, Allah anggaplah inilah resiko menjadi orang yang beriman. Istimrornya itu yang seperti ini gitu, yang terus menerusnya itu yang akan terus pokoknya sampai meninggal, nggak akan berhenti, akan terus bertemu dengan hal-hal seperti itu. Al-balanya yang mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan lah itunya, apakah berkaitan dengan langsung dengan dirinya atau berkaitan dengan anaknya atau hartanya sampai meninggal. Tapi dengan hal-hal tersebut, nah ini yang tertinggalnya itunya wama alaihi khotiah. Ini kalau di dalam menurut bahasa Arabnya ini wawunya wawu lil hal namanya. Kemudian kata-kata setelahnya ma alaihi khotiatun itu jumlah haliyah namanya. Maknanya ma alaihi khotiatun, kalimat tersebut itu ini hal bahasa Arabnya, hal itu salah satu jabatan kata di dalam bahasa Arab. Makna dari hal itu adalah menerangkan keadaan. Nah, yang diterangkan oleh keadaan demikian itu yang mana? Kapan? Wa ma alaihi khotiatun, dalam keadaan ma alaihi khotiatun itu tidak ada khotiatunnya nakiroh. Guys, bahasa Arab beliur pokoknya. Tapi maknanya jadi apa namanya, jadi tepat gitu ya kalau dilihat dari nahu sorobnya, dari tata bahasanya. Ini khotiatun ini nakiroh, arti nakiroh itu umum itu artinya mencakup. Khotiah itu artinya kesalahan atau dosa, maka maknanya menjadi seluruh dosanya, seluruh itunya dosanya. Wa ma alaihi khotiatun, dan dalam keadaan tidak ada pada orang itu dosa, seluruh dosa, semua dosa. Nah, artinya dengan al-bala, dengan yang tadinya al-bala kesedihan, hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan yang Allah berikan terus menerus sampai meninggal tidak berhenti. Orang yang beriman akan bertemu terus menerus dengan hal demikian sampai meninggal. Tapi waktu meninggalnya itu, nah ini diterangkan keadaannya, wa ma alaihi khotiah. Waktu meninggal itu ma alaihi khotiah, tidak lagi memiliki dosa, bersihnya dari seluruh nih, khotiahnya nakiroh namanya ya, yang maknanya umum, artinya yang mencakup seluruh yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Nah ini hal menerangkan keadaan siapa yang diterangkan, yaitu al-mu'min dan al-mu'minat. Keadaannya itu bersih dari seluruh dosa. Kapan? Ketika dia meninggal. Tak itu maknanya wa ma alaihi khotiah ini halnya kalau dalam tata bahasa Arabnya maknanya adalah hal itu menerangkan keadaan orang yang beriman ketika meninggal. Itulahnya maknanya menjadi bersih dari seluruh kesalahan atau dosa itu ketika dia hatta yalqallaha, ketika dia di sini disebutkannya bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah itu sudah dalam bersih dari segala dosa, masuk surganya tanpa hisab. Kalau begitu, kalau sudah bersih dari segala dosa berarti nggak perlu dihisab. Ya talahnya yang tertinggal itu hadis luar biasa nih ya. Jadi jangan aneh, jangan mengeluh, berarti jangan mengeluh, jangan mempertanyakan kepada Allah. Nah, Gusti meuli kieu-kieu teuing, itu jangan. Maneh merek dibersihan tina dosa cek kalau teh mung. Ngadon hayang senang ayeuna. Ini kan iya sangat menentukan ini nih jumlah haliyah ini yang ujungnya wa ma alaihi khotiah, ini jumlah hal menerangkan hal itu menerangkan keadaan.
menerangkan keadaan orang yang beriman ketika dia meninggal. Kalau di sini diungkapkannya ketika dia bertemu dengan Allah, bersih dari segala dosa, bersih dari segala kesalahan dengan al-bala yang Allah berikan terus menerus ketika hidup sampai meninggal. Nah, ketika meninggal itu sudah bersih dari segala dosa. Tak itulah eta tanya ini kan jadi luar biasa kan maknanya hadis ini ya. Nah, tentu kan bukan hanya satu kan. Bukan hanya satu yang ini, tapi ini kan secara keseluruhan sabar itu kan ada 29-nya di kitab ini hadisnya. Nah, berarti dengan tentang sabar itu ya dengan 29 hadis itulah gitu makna sabar yang apa namanya tuntas lah gitu, soal sabar itu seperti apa. Karena kan di hadis ini tidak disebutkan qanaahnya, tidak disebutkan juga ihtisabnya. Kalau tentang sabar ya gitunya, karena hadis ini kan tentang sabar, artinya orang yang beriman yang terus menerus oleh Allah diberikan al-bala sampai meninggal. Muncik urang mah ai hirup atuh iraha ngeunahna, muncik urang iraha senangna atuh datang lagi yang seperti ini. Can ge ngarenghap cik urang sudah datang deui nu matak teu geunah, nu matak nyeri, nu matak rieuit kana sirah teh beres. Can ngarenghap datang deui. Tah, jangan aneh itu yang seperti itu. Tapi kan harus bagaimana menyikapinya. Kan tidak cukup dengan hadis ini saja kan. Nah, soal menyikapinya itu yaitulah dengan yaitu ya dengan hadis-hadis lain gitu yang ada di dalam pembahasan tentang sabar ini. Yang intinya sebetulnya kan triple G qanaah artinya sejak awal menerima, menyadari, mengakui bahwa ini ketetapan Allah. Itu diawalinya dengan menerima gitu sepenuhnya, tidak protes lah, tidak mempertanyakan apapun kepada Allah mengapa begini, mengapa begitu. Mengakui dan meyakini bahwa ini ketetapan Allah. Kita kan yang bodoh, maksud Allah apa? Tah ieu diterangkeun ku hadis ieu mah. Ya maksud Allah apa? Hanya terus menerus tidak berhenti, itu datang lagi, malah beki gede. Teka rasa itu teh Allah teh sedang dinaikkan kadar imannya, sedang dikuatkan mentalnya. Da soal teh kudu beuki hese atuh ari soal kelas 1 SD wae mah atuh da moal naik-naik moal pinter-pinter meureunna. Nah, terus menerus datang yang seperti ini. Nah, ini hadis ini menerangkan akan terus bagi orang yang beriman akan terus datang sampai meninggal. Ya, artinya baru beres dari satu kakarge bisa ngarenghap itu istirahat sakedeung alhamdulillah ya masalah teh beres, datang deui. Datang lagi masalah baru. Nu tak krieut teh, nu tak rengat sirah teh. Tah rengat sirah teh. Nepi ka kitu. Nepi ka rengat sirah teh tah seperti mun di ronson mah. Datang lagi. Untung gitu kan. Ini nih hadis ini menerangkan bahwa dengan al-bala yang Allah berikan terus menerus sampai meninggal. Ketika meninggal itu dengan dalam keadaan wama alaihi khoti'ah, asalkan menyikapi sebetulnya kan menyikapi dan mengatasinya, menjalaninya bagaimana. Itunya itu teh anu qanaah, menerima sepenuhnya bahwa ini ketetapan Allah. Adapun naon atunya maksudna Allah teh tah meninggal kitu ngaku we urang mah bodoh, urang teu apa. Maksud Allah apa? Ngan ulah goreng sangka ke Allah wah. Nah, hanya jangan berburuk sangka gitu kepada Allah. Eta awal nama qanaah gitu namanya, menerima apapun yang Allah tetapkan. Kemudian ya bersabarlah, artinya tetap berpegang itu kepada agama. Kemudian ihtisab itu adalah jalani
atasi itulahnya. Kalau ada al-bala itu dijalani, diatasi. Ihtisab itu banyak yang mengartikan ihtisab itu kan mengharap ridho Allah, artinya yang dilakukannya kan tidak keluar dari ketentuan Allah, artinya ketika mengatasinya itu tidak dengan cara-cara yang melanggar aturan Allah. Beres masalah teh. Dan Allah menguji teh sok nepi ka tungtung tara tengah-tengah jauh beresan ku Allah teh taur. Oke, nepi ka tungtung nepi ka frustasi urangna teh sakapeung mah. Tapi seolah-olah tiba-tiba brai kitu teh beres masalah teh. Geuning ngeunah geus beres mah. Ya iyalah cek Allah teh nung beresan saha sia. Nya nya tuh bari geus beres mah ngeunah masalah teh. Ngan dia ya kakara ge ngarenghap sakedeuk datang deui masalah teh. Aja kan kalau menurut hadis ini kan daek tuh dibersihan dosa hayang tuh cik Allah teh mau hayang senang pek atuh kan kayak di akhirat wayahna itulahnya lamun di dunia teh hayang senang dah dalin waktuna atuh percuma senang-senang di dunia mah da dunia itu kan eta teh dunia mah jumlahnya sedikit kadarnya rendah waktunya sebentar rugi tah pasti kabagian nu kitu mah. Terus saya hirupna teh kitu paeh geus nya nepi ka dinya. Terus kali itu kumaha? Kakara beruas, tak kakara beruas. Lamun begitu geletuk maut ruas, geuning aya siksa kubur teh. Burang cek Allah teh. Burang kakara nya geuningan ka malaikat teh saya beriman ganeng isinya degungkeun bulan malaikat geuning kitu mah ta eta tanahnya sebetulnya tadi secara keseluruhan luar biasa nya mana hadisnya, tapi kan tidak cukup dengan hadis itu nya karena di hadis-hadis sebelumnya gitu kan intinya yang tadi lah qanaah sabar ihtisab yang menerima bahwa ini ketetapan Allah, kemudian nah itu diterima dengan apa sebutannya kan diterima dengan besar hati, diterima dengan lapang dada. Nya atuh dicerita mun jeung naon pika pusingeun pika sabeleun. Apaan hayang geunah mah engke di surga cek Allah teh atuh. Kan bener kan gitu sebetulnya kan sederhana. Apaan hayang geunah mah engke di surga. Percuma geunah ayeuna mah ngan sakedeung cek Allah teh meureun. Ya percuma kan ngeunah ayeuna mah ngan sakedeung. Bungah ngan sakedeung da isu ke ganti deui suasana teh beda deui. Nah, sekarang yang baru lah. Itu tah resep tah mengamun ngabahas dibahasnya dari segi bahasa itu dari segi eta tah grammarna tata bahasana maknanya luar biasa. Yang sekarang yang baru ya hadis ke-27 nih ya. Pondok hadis nama ngeun pipanjangeun ieu teh. Pondok hadis nama genting tamating moal ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu adunal haqqallazi alaikum wa tas'alunallaha allazi lakum. Ini hadisnya muttafaq alaihnya atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu, sesungguhnya akan terjadi setelah aku tidak ada, asaratun wa umurun tunkirunaha. Tah ieu tah nu tadi diantara nu pikasabeleun matak pusing, matak jangar, pika rengat, istirahat teh sebenarnya mah biasa teu eureun-eureun, mun urang biasa teu eureun-eureun.
terus diuji. Da Allah menguji tara tengah-tengah diberesan antep nepi ka tungtung tah nepi ka urang geus rek asa putus asa frustasi. Tengah-tengah kene mah antep we ku Allah mah cing hayang nyaho cenah. Rek kumaha cenah. Aya nu tengah-tengah geus ngajengkang aing mau naik atuh cek Allah berarti meureun atuh mau naik meureunnan iman teh karasa kitu geus tiguling. Bere deui ujian nu harampang tuh geuning lancar aduh nyo bere nu harampang bere masalah nu leutik mah tapi daek kitu satuluyna mun cek Allah teh atuh surgana ge meureun panghandapna di neraka heula padahal lila teh di neraka ge atuh nu surga panghandapna mah. Sesungguhnya akan terjadi, ini juga nanti adanya bagian nahwu sorofnya nih, resep dia di apa namanya dimunculkannya grammarnya, di mana menurut tata bahasanya nanti akan memunculkan makna itunya akan memunculkan makna gitu dari susunan kata-kata ini seperti apa maknanya. Sesungguhnya akan terjadi setelah aku tidak ada dua hal nih yang disebut di hadis ini, dua hal. Satu asarotun wa umurun tunkirunaha, dan yang kedua adalah perkara-perkara yang akan kamu ingkari. Yang akan kamu ingkari di sini yang apa namanya, yang kamu tidak setuju, yang kamu pertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Tapi menanyakan mengapa begini begitu, mengapa begitu itu dengan tolak ukur apa? Nah, kenapa begini? Mestinya kan seperti apa kan? Ya artinya kalau nah hanya bet kieu ari kuduna kumaha tuh? Nah bet kieu, nah bet kitu, nah ari kuduna kumaha? Kuduna gitu seharusnya. Nah di mana yang dak kuduna mah tak kuduna mah teh kumaha? Kuduna mah nanti nu ieu teh yaitu apa yang berdasarkan Al-Qur'an, apa yang berdasarkan sunnah. Tada cek Quran makieu, cek sunnah makieu, tapi nah hanya nah ini Rasulullah sudah menyabdakan seperti ini. Akan terjadi setelah aku tidak ada. Asarotun mah apa namanya, egoisme. Paingan ayeuna nya sering terdengar gitu, ayeuna mah jeung tetangga ge nafsi-nafsi. Gaya bahasa Arab nafsi-nafsi. Masing-masing maksudna mah sare-hare jeung tetangga geus teu wawuh. Tetangga maot itu apa? Ini di beberapa tempatnya di kita, di sekitar kita itu banyak yang demikian. Terutama yang hidup disebutnya teh yang rumahnya di dalam komplek lah itunya, sebuah komplek perumahan. Nah benar itu sudah terjadi, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah dari dulu. Hare-hare itu jelema geus teu memperhatikan batur, tidak memikirkan kepentingan orang lain, tidak memikirkan kepentingan umum. Nah ini sudah mulai kan di kita ini orang Islam lah gitu. Orang Islam itu seperti itu. Itu asarotunnya wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Nah maksudnya ingkari itu yang tadinya mengapa begini, mengapa begitu. Nah dia mempertanyakan demikian itu artinya gitunya, dalam hal ini dia tahu semestinya bagaimana, makanya mengatakan mengapa begini, berarti kan bukan semestinya mengapa begitu. Tasakapeung mah hal itu kita lihat dari orang, nah hanya itu, nah hanya sakitu apa dalil, eta geus kitu seriweuh mah. Nah hanya waktu aku tuh apaleun dalil nu kitu. Nah itu akan terjadi, akan muncul, akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari. Duanya yang disebut di sini, satu tah asarotun, dua umurun tunkirunaha. Nah ini yang nanti ada hadis lain nih tentang perkara-perkara yang diingkari.
Sekali lagi nya barusan Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan terjadi setelah aku tidak ada, yaitu asarotun itu egoisme pada orang Islam. Berarti ini kan yang tidak ada di zaman Rasulullah yang seperti ini. Apalagi yang dimuakhotkan disebutnya ya, antara satu orang muhajirin dengan satu orang ansor oleh Rasulullah dipersaudarakan. Mereka ini merasa menjadi saudaranya itu lebih, katakannya lebih dari saudara kandung, ini dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan itulah semuanya, apalagi para sahabat itu kan mengamalkan lah itunya, memahami dan mengamalkan diantaranya ayat yang innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, surat naon eta teh? Surat Al-Hujurat ayat berapa? Hari keur butuh teh. Al-Hujurat ayat berapa itulah, kalau itu redaksi ayatnya saya ingatnya innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah al-mu'minuna nanti jamaknya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, sebutannya saudara seiman. Nah, inilah melebar sedikitnya. Ini ada satu statement itu dari seorang ulama. Al-Hujurat ayat 10-nya yang redaksinya kan demikiannya, Allah menyatakan bahwa seluruh orang-orang yang beriman itu saudara. Saudara dari mana? Ya, itu disebutnya saudara seiman disebutnya. Dan apalagi satu lagi lahnya ada hadis yang Rasulullah menyebutkan bahwa di antara atau satu orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya itu ibarat satu jasad. Kalau seperti jasadnya, kalau satu bagian badan yang sakit maka akan terasa sakit oleh seluruhnya. Itu tak menggambarkan bagaimananya ke naon disebut nanti kaitan emosional, ikatan persaudaraan di antara sesama. Dulu bisa dibayangkan ini diamalkan gitu oleh para sahabat, mereka ini benar-benar merasa satu saja saudara semuanya gitu, saudara seiman. Dan diantaranya Rasulullah menggambarkan demikiannya bahwa seorang muslim mukmin itu di hadis nantinya muslim kalau nggak salah, seorang muslim dengan sesama muslim lainnya itu ibarat jasad. Apabila salah satu bagian jasad itu sakit maka seluruh badannya akan merasakan sakit. Eta we lah pan anu eta anu naon anu kasura hileudeun ka ditu nanti. Teu kasura teh hileudeun. Hileudeun cager pindah kana terwison. Iya. Ini nu kasura gitunya. Kemudian abses sebutan adanya aya kasura mah tukun leutik di mana lagi kasura mah ya kasura ku pagar. Kasura mah leutik, tapi kalau kemudian abses bernanah panas tiris mah sawak-awak lain didinya wungkul. Ibarat lah gitulahnya nu kasurana mah bagian satu bagian kecil. Tapi kemudian kalau disebutnya teh bisa jadi karena infeksi kemudian bernanah abses, tatenya nyautan nanti sawak-awak eta mah panas tiris namanya.
Nah, itu Rasulullah menggambarkannya saudara sesama mukmin. Ya kedede lah. Mereka bertanya, para sahabat bertanya nih, Rasulullah menyabdakan demikian, sesungguhnya akan terjadi setelah aku tidak ada, itu egoisme di kalangan orang-orang Islam gitunya, dan umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang engkau perintahkan? Artinya jika kami mengalami hal yang demikian, ya apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala Rasulullah SAW menjawab, tu'addunal haqqo allazi alaikum. Tunaikanlah hak yang harus kamu tunaikan. Tunaikanlah hak pihak lain, berartinya tunaikanlah pihak lain yang harus kamu sampaikan, yang harus kamu tunaikan kepada pemiliknya. Watas alunallohallazi lakum, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Pan batur bos egois. Kan tadinya kan kalau ini kan apa namanya akan terjadi egois, tadinya egoisme, dan hal-hal yang kamu ingkari itu kamu pertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Nah, pertanyaan demikian itu kan berarti tolok ukurnya yang mana? Mengapa begini? Berarti kan bukan seharusnya. Mengapa begitu? Bukan seharusnya. Berarti kenapa muncul pertanyaan demikian? Tapi kan harus jelas tolok ukurnya. Hari itu mah kalau sararea korupsi, nah hanya si eta mah henteu. Tolok ukurnya apa? Apa dia juga harus gitunya, kalau misalnya kalau semuanya gitunya, kalau semuanya gitu korupsi, ya misalnya di satu instansi lah misalnya semuanya korupsi, terus ada 1-2 orang yang enggak, kenapa ya dia itu enggak? Itu masalah, tolok ukurnya apa? Karena yang dipertanyakan itu ternyata yang diingkari itu dipertanyakan mengapa begini, mengapa begitu, tolok ukurnya apa? Karena pertanyaan demikian itu berarti itu kan bukan yang semestinya. Makanya dipertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Tolok ukurnya adalah berarti tidak semestinya. Nah, yang semestinya yang mana? Yang semestinya itu adalah apa yang berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, itu akan jadi pertanyaan. Itu yang allazina tunkirunahu. Akhirnya hadisnya sekali lagi nih, terjemahannya nih ya. Rasulullah SAW bersabda, bahkan takunu. Ini juga nih hal yang perlu dijelaskan nih secara bahasa. Takunu, sa-nya itu huruf istiqbal namanya, lil qorib. Kalau saufa misalnya di ayat kala saufa ta'lamun summa kala saufa, di situ ada kata saufanya. Nah, kalau saufa itu harful istiqbal menunjukkan akan, artinya bukan sedang apalagi telahnya, bukan sedang apalagi telah, akan itu saufa itu akan. Nah, kalau ayat tadi kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun, nanti memang nanti kamu akan tahu. Al-hakumut takasur itu akibatnya seperti apa? Itu kan ayat at-takasur yang barusannya. Al-hakumut takasur hatta zurtumul makobir, kalian hanya berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan, yang tertinggi dalam urusan keduniaan. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir, sampai ziarah ke kuburan. Sampai mati. Sampai ziarah. Hatta zurtumul makobir itu bukan sampai datang ke Cikur, bukan. Nepi kapai cek alate gitu hirumnya. Eta takasur gitu, berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan, tertinggi, terbanyak dalam urusan
keduniaan hatta zurtumul makobir sampai mati manusia itu gitu cek Allah teh nya kalakuan teh kala saufa ta'lamun ke geura apal ke cek Allah teh saufa kalau saufa itu bukan sedang apalagi telah itu akan tapi waktunya masih lama kalau saufa. Nah kalau ini takunu sa-nya ini menunjukkan akan tapi dekat. Makanya para sahabat juga tadi bertanya, apa yang kau perintahkan jika kami mengalami? Para sahabat ngalaman. Karena Rasulullah mengatakan satakunu ba'di pasti akan terjadi setelah aku tidak ada. Kapan? Ini lama atau tidak lama setelah Rasulullah tidak ada? Kalau pakai saufa takunu, itu bisa lama setelah Rasulullah tidak ada, lama gitunya baru terjadi. Ternyata di sini satakunu tidak lama lagi, tidak lama ba'di itu setelah aku tidak ada, benar ternyata. Kan penyimpangan itunya, penyimpangan orang-orang Islam dari ajaran Islam itu dimulai di saat sahabat masih hidup. Nah, sahabat banyak yang mengalami tunkirunaha di antaranya duanya. Contoh itu di antaranya dua. Satu, ini dua-duanya tentang sholat nih, dua-duanya mengingkari gitu. Nah, kieu sholat teh itu sahabat sudah mengalami hal demikian. Yang pertama eta teh Abu Darda. Nya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nya hadisnya Abu Darda itu dikisahkan bahwa dia pulang masuk rumah dalam keadaan marah-marah. Istrinya menanyakan, ya istrinya bingung kan pulang dalam keadaan marah-marah. Jadi ditanyakan itu mengapa itu marah-marah. Nah, Abu Darda menjawab, hari ini aku melihat apa yang tidak aku temukan di zaman Rasulullah SAW. Yaitu di zaman Rasulullah SAW itu kalau sholat berjamaah, ayeuna mah eta diantaranya hal yang ya mengapa begini gitu kan, kata Abu Dardanya, mengapa begini, mengapa tidak berjamaah. Hari ini aku mendapati apa yang tidak pernah aku temukan di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW itu kalau sholat berjamaah, palingan sahabat menanyakan, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan jika kami mengalami? Benar, ternyata para sahabat mengalami. Jawaban Rasulullah ini normatif pisan, global. Pokoknya kamu tunaikan hak yang hak pihak lain, bukan hanya orang ya. Tunaikan hak pihak lain yang ada pada kamu yang harus kamu tunaikan. Kalau di hadis lain itu kan Rasulullah menyabdakan, inna lillahi alaika haqqon. Sesungguhnya bagi Allah ada haknya yang harus kamu tunaikan. Inna li ahlika alaika haqqon. Sesungguhnya untuk istri kamu juga ada haknya yang harus kamu tunaikan. Innali jasadika innali ainika wa aya. Sesungguhnya untuk jasad kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk mata kamu juga ada. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan, artinya yang berurusannya pokoknya tunaikan semua hak pihak lain yang ada pada kamu. Tadinya kalau di hadis lain tadi ada yang Rasulullah menerangkan inna lillahi alaika, inna ada yang lillahi, ada yang li rabbika. Untuk Tuhan kamu ada hak yang kamu harus tunaikan. Untuk istri kamu, anak kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, bahkan disebut jasad kamu juga ada punya haknya yang harus didapatkan.
Nah Rasulullah di sini tadi normatifnya umum nih, tu'addunal haqqo allazi alaikum, tunaikanlah hak pihak lain yang menjadi kewajiban kamu, wa tas'alunallaha allazi lakum, dan mintalah apa yang menjadi hak kamu itu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau dari minta sesama manusia kan ini sudah situasinya sudah dua, satu sudah masing-masing nafsi-nafsi. Oh, nafsi-nafsi. Bener gitu tuh ngomongnya nafsi-nafsi. Jadi betul wae tuh. Egoisme nih, padahal tadinya innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin, seluruh kaum mukminin itu adalah saudara. Tadi ada satu statement nih dari seorang ulamanya yang ini tentang ikhwatun, ikhwan, persaudaraan. Kurang lebih seperti ininya, saya lupa lagi redaksi Arab nama. Kalau saudara nasab, apanya nasabnya? Kalau saudara yang berterkait ikatan tali persaudaraan karena nasab, ikatan darah, mungkin kan tidak disebutnya keluarga lah pokoknya mah. Ya, ikatan keluarga, bisa orang tua dengan anak dan sebaliknya, bisa adik dengan kakak, bisa dengan sepupu, pokoknya dalam satu keluarga. Nah, ikatan nasab itu bisa putus dengan beda agama. Ikatan nasab itu bisa putus, bisa putus dengan beda agama. Beda agama berarti sejalan, berarti nyata itu sejalan bebarengan. Aneh kan, karena kita sejalan, nu hiji ka Pukulon, hiji ka Wetan, namanya lompang bareng. Ari sejalan mah tuh harus seiring seirama, bergandengan tangan atuh gitu, karena sejalan gitu, nu hiji ka Kaler, hiji ka Kulon. Tidak sejalan, disebut nanti beda pasti. Padahal ini satu nasab. Ya, ini satu nasabnya, secara nasab, secara ikatan darah sebutannya. Ini dalam satu keluarga. Ini bisa putus gitu tali persaudaraannya itu dengan beda agama. Tapi sebaliknya itu yang tidak ada ikatan darah, ikatan persaudaraan, ini akan menjadi saudara, diikat, dipersaudarakan oleh iman, dan inilah saudara yang hakiki, sejalan lo iya mah bareng nepi ka surga. Jadi sama-sama orang yang beriman, padahal kan dulur lain. Ya kan, bukan saudara, bukan apa, tapi yang tidak sedarah, tidak senasab akan menjadi saudara, bahkan itunya akan menjadi saudara yang hakiki, bersaudaranya itu, berkumpulnya itu sampai ke surga, dua-duanya masuk surga padahal tidak sedarah. Kalau yang sedarah bisa putus gitunya tali persaudaraannya bukan secara naluri tapi secara karena beda agama. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya, bahwa Rasulullah menyabdakan la yarisul mu'minul kafiro wala yarisul kafirul mu'min. Orang yang beriman tidak mewariskan kepada kafir, dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang yang beriman. Kalau di dalam satu keluarga, satu bukan mukmin, satu bukan muslim, satu beda agama, bukan sebagai ahli waris ku Allah dipegatkeun dah. Tak itulah gambarannya nya Tapi ini yang di sini nih tidak lama satakunu nya, tadinya sa-nya itu harful istiqbal, namanya lil qarib, akan tapi dekatnya. Kalau saufa itu akan tapi masih jauh. Nah, makanya para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan? Nah, para sahabat apal nahu sorob atuh. Berarti tidak lama, itulahnya kalau kita munculkan terjemahnya, sesungguhnya tidak lama akan terjadi, tidak lama setelah aku tidak ada akan terjadi.
Apa yang terjadi? Asarotun wa umurun tunkirunaha. Asarotun ini artinya kan penyimpangan dari yang ayat yang tadi. Karena sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Ya kan menyimpang berarti dari ayat tersebut. Jadi masing-masing itu orang yang beriman deh. Anu tadi berarti tadi antaranya apa itu sudah dialami tadinya oleh Abu Darda. Abu Darda kan sahabat. Setelah Rasulullah tidak ada, Abu Darda kan mengalami nepi ka salat ya masing-masing. Egoisme pisan itu salat wae masing-masing. Kejadian salat nanti kenapa tidak berjamaah? Eta akibat dari itu diantaranya moe gitu ngahiji jeung dulur teh, dulur seimannya. Lamun salat nawe geus kitu mah ya apalagi hal-hal yang lainnya justru kan yang menguatkan kaitan emosional sesama mukmin itu dengan salat berjamaah. Yang ini dalilnya. Makanya wajibnya Imam Bukhari menyebut wajib meluruskan saf. Nah nanti dua nih diantaranya. Tadi satunya Abu Darda nih yang sudah mengalami nih hal yang dia ingkari, mengapa begini, mengapa begitu. Imam Bukhari membahas gitunya dengan judul bab gitulahnya wajib meluruskan saf. Karena Rasulullah SAW menyabdakan ketika beliau mau sholat berjamaahnya tidak setiap kali sholat para sahabat ngerti atuh di sakali para sahabat geus piraku unggal sholat lempengkeun sakali gitu para sahabat sudah cukup. Sawoan eta teh geuningan di Arab Saudi di Masjidil Haram kan gitu setiap kali mau sholat itu teh imamna teh gitu sawu hari orang Majalengka sawo ya di nah aya sawo cenah di dia pengumuman imam ngomongkeun sawo cenah. Karena Rasulullah mau ini kan perintah wajib perintah itu berarti karena kemudian Rasulullah perintah tersebut disertai dengan alasannya luruskan saf kalian karena lurus dan tidaknya saf itu akan mempengaruhi sangat erat kaitannya dengan keterkaitan di antara hati kalian. Nah, lurus dan tidaknya saf itu ini sangat menentukan terciptanya kaitan itu antara sesama yang berjamaah. Tidak lurus geus hese komo tumi-tumi berjamaah mah. Yang berjamaah saja safnya tidak lurus itu sudah menunjukkan itunya yang lemah gitu kan, kaitan antara hati satu muslim dengan yang lainnya itu lemah. Makanya Rasulullah sampai memerintahkan luruskan saf kalian. Bahkan kan juganya di dalam satu hadis sampai Rasulullah mengatakan aku bisa melihat salat kalian. Apa kalian melihat kiblatku di sebelah sana? Artinya kiblat ke sana, aku menghadap ke sana, tapi aku tahu kalian seperti apa. Baris wae itu bisa. Rek ngahiji kumaha atuh hate teh. Anggeus anjing nu teu berjamaah geus teu diomongkeun. Nu berjamaah wae gitu tanya itu lurus tidaknya saf itu menentukan itu tah seberapa menurangnya seberapa kuat itulahnya kaitan di antara sesama kaitan nya mun urang mah naonnya kaitan emosional lah anggapnya kaitan emosional gitu antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya kan. Kalau kaitan emosional kuat mah kalau kaitan emosionalnya kuat
Si A dengan si B lah misalnya. Lalu si A mendengar si B celaka. Wah, itu tersedih, nah milu nyeri. Nah itu kalau ada kaitan emosional, itu dibangun dengan sholat berjamaah. Di antara sesama mukmin itu dibangun dengan sholat berjamaah, nutubil berjamaah, nges tong miluan. Semal ka absen moal ku nabi gitu mah. Kan itu kan hijin jeung Abdullah bin Ubay. Apa grup eta manu kapaksa berjamaah sahun ya salat teh. Kapaksa milu berjamaah mun asare kasiksa salatnya. Pas beres ting lila. Pas beres berjamaah nanti lila. Padahal dibaca lagi surat teu panjang-panjang teuing mun kitu Muaz bin Jabal Al-Baqarah. Udah ya mah panjang-panjang teuing ulah kasiksa we salat teh. Sahun teh. Kitu kan teh. Ya kan dia. Nah ternyata benar satu lagi nih ya ada ini satakunu teh pasti tidak lama. Tah sa itunya kalau saya munculkan tidak lama akan terjadi. Ba'di setelah aku tidak ada. Buktinya itu tadi satunya Abu Darda pulang marah-marah, dia mengatakan hari ini aku mendapati apa yang tidak terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu kalau sholat berjamaah, artinya saat itu Abu Darda kan menemukan ada mungkinnya Abu Darda ini beres sholat berjamaah keluar dari masjid, ya ningali ari sia di mana ada batur berjamaah kuduna ge. Ya, artinya kan Abu Darda kan mendapati yang demikian. Ini yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Marah Abu Darda melihat yang seperti itu. Bener kealaman. Eta mempertanyakan berarti Abu Darda teh kenapa ada yang tidak berjamaah. Eta disebut allazin umurun tunkirunaha. Tapi tadinya lah solusinya lah gitunya. Apa yang kau perintahkan kepada kami jika mengalami hal yang demikian? Jangan terganggu. Itulahnya. Ini kan bab sabar ya. Tetapi bab sabar namanya. Tong kaganggu kuno karar itu. Kamu tetap saja tunaikan hak pihak lain yang ada pada kamu. Hak Allah. Hak tadilahnya sebutannya sampai hak jasadnya sendiri. Tak iya bab sabar pan. Ini kan sekarang bab sabarnya. Jadi bab sabarnya bagaimana? Jelema orang Islam teh bagus egois hirup nanti. Tidak ada lagi nu tadi tah ikatan emosional sesama muslim. Sudah luntur. Malahan mah aya nu seorang muslim ningali sesama muslim lain cilaka teh ngadeun atoh. Aya nu kitu sagala. Harusnya tadi kan kalau kaitan emosional karena seiman gitu kan, mestinya kan kalau kaitan rasa, kaitan persaudaraan seiman itu kan mestinya seperti jasad, satu bagian jasad sakit, jasad yang lainnya ikut merasakan. Ibeti balik, bikin nggak saudaranya sesama muslim cilaka menderita teh atoh di aneh asa kus sejarah rauh apan kunah bukan oleh Rasulullah sudah disabdakan geus teu mikiran batur hirup teh egois gitu kan, egoisnya tidak pernah memikirkan kepentingan umum teh sesama muslim ya. Kemudian hal-hal ya banyak hal yang diingkari. Nah satu lagi ini juga sudahnya di dalam Sahih Bukhari pembahasan tentang wajib meluruskan saf. Dalilnya itu yaitu Anas bin Malik itu kan. Anas bin Malik itu setelah Rasulullah tidak ada, tidak tinggal di Madinah. Anas bin Malik mah ka Suriah. Kalau sekarang maksudnya Suriahnya, negara Suriah kalau sekarang jadi negara. Sekali waktu datang ke Madinah, disambut oleh orang Madinah itu kedatangan Anas bin Malik itu disambut oleh orang Madinah. Ikut Anas bin Malik ikut salat berjamaah. Kemudian ditanya oleh orang Madinah, apa ada bedanya Madinah
ketika Rasulullah masih ada dengan setelah Rasulullah tidak ada? Itu pertanyaan orang Madinah kepada Anas bin Malik. Apa ada perbedaan gitu atau apa ada perbedaan Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah beliau tidak ada? Anas bin Malik menjawab, sama saja. Hanya eta ngeuyeun otak teu geunah nama ye. Sami wae lah. Ngan eta tah. Kubrago eta nanta. Sama saja gitu kan pertanyaannya, apa ada perbedaan Madinah ketika Nabi masih ada dengan setelah beliau tidak ada? Nah, Anas bin Malik juga kan memang sudah kemudian tidak tinggal di Madinah. Jadi entah berapa lama lah, sudah berapa lama Anas bin Malik kemudian datang ke Madinah, ikut sholat berjamaah. Nah, pas berjamaah para sahabat bersorangan. Ya, Anas bin Malik ikut berjamaah. Kemudian ditanya ada bedanya Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah tidak ada? Anas bin Malik menjawab, enggak ada, sama saja. Hanya aku melihat kalian itu tidak meluruskan saf. Eta hiji kabeh ruksak berarti. Anas bin Malik mah pinter atuh da pisan, pinter pisan. Sakitu eta. Ada bedanya Madinah ketika Rasulullah masih hidup dengan setelah tidak ada? Ya ada, sama saja. Hanya satu yang aku perhatikan, kalian itu tidak meluruskan saf ketika sholat berjamaah. Ini sakit gitu. Nah, Anas bin Malik pergi dan tidak pernah kembali setayang ke Madinah deui. Sholat yang istibaraleh cek Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik juga pernahnya didatangi oleh tabi'in di Damaskus di Suriah. Ini tabi'in yang mencari hadis itu mendatangi Anas bin Malik. Ketika mereka datang mendapati ketika kedatangan tabi'in lah yang mencari hadis itunya. Ketika kedatangan tabi'in yang mencari hadis, Anas bin Malik menangis. Sigana teh geuning aya keneh nu somangat kana ilmu. Aya keneh geuningan neangan hadis. Tabi'in ini bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Pasti karena salatnya. Naon deui cek Anas bin Malik teh. Apalagi itu sholat sudah disepelekan, sudah dianggap remeh, sholat tanut tidak meluruskan saf teh nganggap enteng gitu, urusan bersaf sehingga kan seenaknya, makanya jadi tidak lurus. Pengaruhnya kan itu sangat menentukan itu keterkaitan emosional di antara sesama muslim. Tapi Rasulullah sudah menyabdakan seperti ini. Nah, Imam Bukhari, saya lihat di Sahih Bukhari, hadis ini oleh Imam Bukhari ditempatkan di banyak bab. Di antaranya alamatun nubuwah disebut nanti. Di antara ciri kenabian itu Rasulullah SAW banyak menyabdakan apa yang akan terjadi setelah beliau tidak ada. Kan dengan catatan bukan meramalnya ya, memang Nabi meramal apa gitu, wahyu itu teh Allah memberi wahyu bahwa nanti setelah Rasulullah tidak ada itu akan terjadi seperti ini. Ya bukan meramal ya, dan Nabi bukan seorang peramal. Ini diantara ciri kenabiannya Rasulullah SAW itu banyak menerangkan apa yang akan terjadi setelah beliau tidak ada. Nah, diantaranya di dalam hadis ini ada dua yang akan terjadi, yaitu egoisme. Nah, itu berarti egoisme ini kan berarti sudah hilang rasa persaudaraan di antara sesama muslim, malah gitu dengan sesama muslim teh melihat ada orang sesama muslim yang lainnya kesulitan, ketika sesama muslim yang lainnya itu kesulitan itu mendapatkan kesusahan, ngedon atau aya nu kitu puas si eta lain ditulungan. Oh, itu berarti kan sudah
eta ternyata Rasulullah menyebutnya di sini dengan asarotun, muncul egoisme. Oh, ternyata masalahnya juga bukan masalah ringan, bukan masalah kecil. Ini kalau disebut asarotun, egoisme sudah muncul dalam diri seorang muslim, berarti kita sudah keluar dari ayat. Allah menyatakan tadi di ayat tadi Al-Hujurat tadi tanya innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah sesama mukmin itu adalah saudara, saudara seiman kan, bukan senasab, bukan saudara sedarah, bukan. Justru Allah mengikat persaudaraan itu dengan yang sangat luas. Karena kalau ikatan nasab itu kan terbatas, hanya keluarga kan terbatas. Tapi kalau saudara seiman itu oleh Allah diikatnya itu sangat luas. Justru inilah saudara yang sesungguhnya. Karena mereka akan terus bersama sampai di surga dan abadi bebarengan sebagai saudara. Disebut nanti kalaupun bukan saudara gitu, disebut nanti orang dekat lah gitunya, orang dekat. Ya sebutannya mungkin itunya orang dekat, itu yang di surat An-Nisa 69. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik sebaik-baik orang dekat. Nah, itu opatnya para nabi, para sidik, syuhada yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Nah, mereka itulah sebaik-baik orang dekat. Yaitu nanti akan kalau kalau Rasulullah dan para sahabat memang sejak di dunianya pun kan mereka hidup bersama, hidup dekat dengan kaitan emosional yang dilandasi keimanan yang sangat kuat. Benar mereka akan bersama sampai di surga dan abadi. Tapi antara Abu Jahal dan anaknya terpisah. Abu Jahal itu ada anaknya yang masuk Islam. Ikrimah, hanya namanya Ikrimah, asalnya dia ini sangat membenci, bahkan berencana membunuh Rasulullah, tapi kemudian masuk Islam. Ya terpisahlah karena beda agama. Di akhirat nanti beda tempatnya. Abu Jahal masuk di neraka, kalau Ikrimah dia ini malah disebutnya salah satu pahlawan Islam lah itunya. Salah satu pahlawan Islam itu Ikrimah anaknya Abu Jahal. Misah, padahal kan sedarah kan, Abu Jahal bapaknya, Ikrimah anaknya, dipisahkan oleh Allah. Eta sebetulnya tali persaudaraan yang hakiki di mata Allah mah yaitu saudara seimannya berdasarkan ayat yang tadi. Nah itu kemudian memudar, artinya kan memudar sedikit demi sedikit kaitan emosional, kaitan rasa, kaitan saudara sesama muslim itu akan tidak lama akan terkikis, luntur, bahkan hilang. Ya nepika gitu tah, nepika dengan sesama muslim teh, melihat saudara sesama muslim kesulitan, susah teh ngadon atoh. Pantasna ge Yahudi nu kitu mah menilai orang Islam susah, Yahudi mah atoh. Da Yahudi mah kahayangna kitu. Yahudi itu keinginannya seperti itu ya gitu, pokoknya menghancurkan orang-orang Islam dengan berbagai macam cara. Nah, orang Yahudi mereka dengan berbagai macam cara berusaha untuk menghancurkan orang-orang Islam. Hari ini mengadon orang Islam begitu nanti ningali dururna susah teh ngadon atoh modar sekalian. Kumaha ieu teh lain ditulungan. Lain ditulungan gitu. Eta ieu teh jadi sabdakannya dengan kata yang demikian itunya akan muncul egoisme itu pada diri orang-orang Islam. Ternyata tidak sederhana masalahnya, itu pergeseran. Karena yang namanya yang tadinya sesama muslim itu adalah saudara. Sesama muslim itu banyak kan digambarkan oleh Rasulullahnya, yang diantaranya sesama muslim itu ibarat bangunan ada yang saling
mengokohkan lah itunya, saling mengokohkan. Sesama muslim dengan muslim lainnya itu ibarat bangunan, ya nu hiji kesikna, nu hiji semena, nu hiji batakna, nu hiji kentengna, tapi kan jadi satu bangunan, satu kekuatan. Aya nama mararisah we, kenteng-kenteng namru aya nama, kesik-kesik namru. Ari kesik mah ditiungan da bisi ka baba palin ke hujan, kenteng mah henteu. Itu nu kahujanan teh kumaha? Puas sia bade kahujanan. Lain tiungan. Nggak ada mau puas nih. Ada satu lagi nih lah, ini satu lagi tentang yang ini, yang alazinatun kirunahu itu yang bagaimana kalian akan mendapati. Satu kan muncul egoisme, artinya rasa persaudaraan sesama muslim itu mulai luntur, bahkan hilang. Tak itu bahkan sampai sesama muslim itu ketika melihat sesama muslim lainnya kesusahan, kesulitan, menderita itu malah bahagia. Dia berbahagia di atas penderitaan orang lain. Sudah tahu luka sengaja kor siram atau beki perih berenang eta teh kodar sekalian coba maksudnya teh kitu teh. Sengaja kau siram dengan air garam atau beki perih berenang lain diubaran. Dasar itu teh saha mah. Nah ini ada hadis yang ini nih ya, makanya itu pondok tapi panjangan itu ngomong maca hiji hadis deui mah ini bika jam 12 kira mah ya. Iya Pak, terjemahannya sekilas ini untuk menunjukkan yang disebut tunkirunaha itu yang seperti apa. Nah di hadis lain juga Rasulullah menyebutnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari juga. Masih juga di hadis ini di dalam alamatun nubuwah, ya, ke ciri-ciri kenabian. Karena ini juga di hadis ini juga mengatakan Rasulullah membicarakan tentang apa yang akan terjadi setelah beliau tidak ada. Nah hadisnya demikian nih. Dari Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara kebaikan. Itunya orang-orang bertanya kepada Rasulullah itu tentang hal-hal yang baik, tentang kebaikan. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut akan menimpaku. Nah aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahiliahan dan keburukan. Ini kami itu dulu, yaitu sebelum masuk Islam maksudnya ya. Dulu kami ini hidup dalam kejahiliahan dan keburukan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, yaitu menurunkan Islam. Ya Allah menurunkan Islam, kemudian mereka masuk Islam. Terasa, berarti sangat terasa perubahan hidup mereka, perubahan dan perbedaan yang mereka rasakan lah gitunya ketika hidup zaman jahiliyah dengan setelah masuk Islam. Huzaifah mengatakan dulu kami seperti itu, kemudian Allah menurunkan kebaikan ini kepada kami. Beres, berarti hidup kita setelah masuk Islam sangat jauh berbeda dengan ketika hidup di masa jahiliyah. Nyebutnya kayak gitu kan, keburukan, tidak ada kebaikan sama sekali. Kemudian Allah menurunkan kebaikan ini, kan berubah kan, berbeda. Nah pertanyaan Huzaifah seperti ini, apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Rasulullah SAW menjawab, iya. Padahal kan perubahannya benar-benar 180 derajat. Bagaimana orang lah atau sahabatnya yang kemudian jadi sahabatnya, bagaimana orang hidup di zaman jahiliyah dibandingkan dengan setelah dia masuk Islam, 180 derajat. Tadi kata-kata Huzaifah, dulu kami hidup itu dalam keburukan, kemudian Allah menurunkan kebaikan ini, kan berubah, berarti kan jadi baik.
Nah, Hudzaifah, pertanyaan Hudzaifah, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Beliau menjawab, ya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya. Nah, berarti kan berapa kali berubah nih ya? Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Ya. Akan tetapi kebaikan yang muncul terakhirnya yang disebut terakhir ini, kebaikan setelah keburukan yang kedua ini, walakin fihi dakhonun, hanya kebaikannya itu tidak tidak bersih, tidak tegas, tidak jelas kebaikan lah gitunya, seperti kebaikan yang dirasakan oleh para sahabat. Allah menurunkan Islam di zaman Rasulullah SAW. Apakah setelah ini ada keburukan? Ada. Kapan? Setelah beliau tidak ada, berarti setelah Rasulullah tidak ada kan muncul lagi keburukan. Nah, setelah keburukan itu apa ada kebaikan? Ya, tapi ada kabut lah gitu. Ada kabut, makanya tidak jelas, tidak tegas. Kalau dulu kan kebaikannya betul-betul asli, murni, benar-benar terasa oleh para sahabat. Ya hasilnya kan sampai masuk surga tanpa hisab, eta kebaikan mah. Nah, apa nanti akan ada lagi kebaikan? Ya, akan tetapi ada dakhonun, ada kabutnya. Sakitu ge meureun kebaikan, meureunnya tak ieu beda tingkatan jeung baheula teh para sahabat teh. Orang-orang kemudian ada kebaikan ada, tapi iya kebaikannya itu tersamarkan, ada kabutnya lah, tidak bersih ya, tidak murni, tidak jelas, tidak tegas. Aku bertanya, apa kotorannya itu? Tayen dakhonunnya itu apa? Kabutnya itu apanya yang menutupi kebaikan yang hakiki? Aku bertanya, apa dakhonunnya itu? Beliau menjawab, yaitu satu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Kamu mengenal mereka, tapi sekaligus kamu mengingkari mereka. Tayeuna nah kitu nah kieu nya. Eta teh kebaikan sakitu teh. Kenapa itunya diingkari? Nu tadi teh mah ban salat mah iya, tapi Anas bin Malik kan mengingkari. Ya Anas bin Malik mengingkari kan. Sampai itu yang dijadikan jawaban, ternyata jawaban Anas bin Malik ini kan berdampak luas ke dalam segala hal. Apa ada perbedaan Madinah ketika Rasulullah Madinah masih ada dengan setelah tidak ada? Sama saja. Hanya kan hiji Anas bin Malik nyebut teh, aku melihat kalian tidak meluruskan saf. Kabeh ruksak berarti eta mah. Ya, artinya itu kan berdampak luas ya ke dalam segala hal. Nah, pinter pisan Anas bin Malik mah cukup eta nyebutkeun hiji ya. Udah tuh kudu ditataan kabeh tuh beak waktu cik beak umur beak umur kudu nyebutan hiji-hiji bagus tah nyebutkeun eta unggul ge mun ngarti mah. Banyak hal berarti kan yang sudah jauh berubah, sudah jauh berbeda gitu, dan berubah gitunya berbeda dengan di masa Rasulullah. Nah, apa keburukannya? Ada kebaikan iya, tapi tersamarkan. Apa? Ini ternyata yang tersamarnya itu seperti ini. Yaitu satu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Kamu mengenalnya, tapi sekaligus kamu mengingkarinya. Berarti kan orang Islam kan? Tapi kamu mengingkarinya. Mengapa begini, mengapa begitu? Teh ban baheula ku Abu Darda geus kaalaman. Nah, nu sejen bubar ti masjid isi eta datang ti mana, mun keluar ti mana? Berarti teh berjamaah meureunnya amak Abu Darda mah tah. Ari anu ti balik sih beli petak nyararal sewe dan di masjid nu saeutik. Nu sejen keluar ti mana? Masih eta ti masjid nya wayah kieu teh. Aneh anu keluar ti masjid beres berjamaah teh. Da kudu digelin ti dinya beureun kahayang mah.
Kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah itu akan ada keburukan? Nah, berarti kita keburukan jahiliyah ya. Kemudian berganti dengan kebaikan. Setelah kebaikan ini muncul lagi keburukan. Setelah keburukan muncul lagi kebaikan, tapi kebaikannya tidak murni, tidak sejelas, tidak setegas, tidak sebaiknya yang asal, yaitu di zaman Rasulullah SAW. Tadi teh nanti ke apa namanya, kamu mengenali mereka tapi sekaligus kamu mengingkari. Tak ieu teh kamu mengenali mereka tapi sekaligus kamu mengingkari. Kalau kita ambil sholat saja misalnya, dah apal nu gitu mah sholat atuh. Yang melakukannya orang Islam, yang dikerjakannya adalah sholat, tapi kamu mengingkari. Nah sholat teh kitunya, nah ngangkat leungeunna kitunya, nah hadiukna kitu, tak akan menemukan yang demikian. Kamu mengenali mereka, artinya siapa? Orang Islam, bukan yang lain, tapi kamu akan mengingkarinya. Tanu tadi tanu dakhonun tanu eta. Ya, kamu mengenali tapi kamu sekaligus kamu mengingkarinya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan yang kebaikan lagi manusia gitu, apakah setelah kebaikan yang ada kotorannya itunya tadinya, yang ada kabutnya gitu, ada yang menyamarkan itu, akan timbul lagi keburukan? Beliau menjawab, ya, yaitu para penyeru yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Siapa yang memenuhi seruan mereka, maka akan dilemparkan ke dalamnya. Artinya ini secara terang-terangan menyeru gitunya, menyeru ke masuk neraka intinya ya gitunya. Ya, keburukan ini yang terakhir yang disebut, yaitu orang yang sengaja menyeru ke neraka jahanam. Siapa yang mengikuti memenuhi seruan mereka, maka pasti akan dilemparkan ke dalamnya. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Ini yang menyeru kepada neraka jahanam nih ya. Rasulullah, terangkanlah ciri-cirinya kepada kami. Beliau menjawab, mereka itu dengan kulit seperti kalian dan berbicara seperti kalian. Orang Islam nu diobrolkeun agama, berbicara seperti berbicara kalian. Iraha sahabat ngomongkeun nu lain-lain tuh paruguh da can pernah. Berbicaranya seperti kalian urusan agama, para sahabat mah akhirat nu dibicarakeun teh kadunya anu teu harayang. Artinya bicara agama tapi malah sengaja agamanya itu dipelintir, direkayasa gitu untuk dibelokkan, dialihkan, dipalingkan. Itu yang disebut dengan mereka ini secara sengaja mengajak kalian ke neraka jahanam. Siapa yang mengikuti mereka pasti akan dimasukkan ke dalamnya. Rasulullah sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Hum min jildatina wa yatakallamuna bilisanina gitunya. Hum min jildatina artinya mereka bukan orang lain, bicaranya seperti kalian. Membicarakan apa? Membicarakan Islam, ngomong agama. Ini sudah dalam keadaan kondisi yang terakhir nih, keburukan yang terakhir. Mereka berbicara, mereka itu kulitnya sama dengan kalian dan mereka berbicara seperti kalian. Nah itulah hanya ada kesamaan itu di hadis ini dengan yang sedang dibahas ini ya. Tadi di hadis ini kan Rasulullah menyebut dua. Ikatan persaudaraan, rasa ikatan persaudaraan sesama muslim yang ayat Al-Hujurat tadi menyebutkan sesama mukmin adalah saudara, itu akan luntur dan bisa sama sekali hilang. Ya bisa luntur ya gitunya, dan bisa sama sekali
hilang. Kemudian yang kedua, kalian akan banyak menemukan hal-hal yang kalian tidak setuju, yang kalian ingkari, yang tadilahnya saya katakan, kalian akan menemukan sesuatu yang akan memunculkan pertanyaan dalam diri kalian, mengapa begini, mengapa begitu, kan seharusnya bukan seperti itu. Dengan tolok ukur apa? Eta tolok ukur anu tadi, tolok ukurnya adalah kebaikan yang Allah turunkan di masa jahiliyah, yaitu Islam. Ayeuna bab sabarna di belah mana hadis ieu teh bisi poho kana pokok sabar ieu teh judulna teh bab sabarnya sebelah mana. Nah itu tadinya berarti hadis ini bersabar dengan apa yang ditemukan tadilahnya. Kalau Abu Darda tadi marah-marah ketika pulang, sabar nggak? Abu Darda marah-marah ketika pulang karena melihat ada yang tidak berjamaah. Sabar nggak Abu Darda? Sabar manu kitu, manu hare-hare tah teu sabar, komo miluan tuh berjamaah mah. Nu sabar manu kitu kan yang sesuai dengan agama. Teu sabar manu kitu. Nah di sini juga sama, artinya harus bersabar ketika mengalami kondisi yang seperti ini. Seperti apa sabarnya? Kalian tetap tunaikan hak pihak lain yang ada pada kalian. Adapun hak kalian hese, da batur bagus egois tadi ge. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Kan eta sabar namanya, bersabar dengan kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu egoisme, artinya lunturnya tali persaudaraan sesama mukmin, dan banyak menemukan hal yang diingkari tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bab sabar nama tadi disebutkan sabar nama, tetaplah kalian tunaikan hak pihak lain. Terus eta bab sabar manu eta tanya, karena hadis ini kan di sini membahas tentang sabar, di mana hal ini pasti akan terjadi dan sudah sangat lama itu terjadi, bahkan dimulai tadi ketika para sahabat masih hidup. Setelah Rasulullah tidak ada, para sahabat masih hidup, ini sudah terjadi.